Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi kita pada materi ekonomi teknik dengan bahasan kita kali ini adalah depresiasi. Nah, untuk depresiasi kita akan punya dua topik khusus lagi, yaitu yang pertama tentang dasar perhitungan depresiasi yang akan kita bahas pada video ini. Dan nanti untuk yang kedua itu adalah berkaitan dengan analisa dan penggantian metode depresiasi. Jadi bagaimana perhitungan yang ada ini yang nanti akan dianalisa dan melakukan penggantian metode depresiasinya seperti apa, itu akan dibuat pada video berikutnya. Oleh karena itu, bagi yang belum subscribe, silakan Anda subscribe supaya Anda tetap bisa mengikuti video-video saya berikutnya berkaitan dengan materi ekonomi teknik lanjutannya. Untuk depresiasi, dasar perhitungan depresiasi ini nanti kita akan membahas berkaitan dengan apa itu depresiasi, apa itu faktor-faktor penyebab depresiasi, bagaimana sifat dari depresiasi, apa syarat aset yang boleh didepresiasi. Jadi artinya tidak semua aset boleh didepresiasi. Selanjutnya, bagaimana dasar dari perhitungan depresiasi tersebut dan elemen-elemen apa yang mendasari perhitungan depresiasi. Selanjutnya, metode depresiasi yang ada, artinya di sini nanti beberapa metode akan kita bahas yang mewakili dari sekian metode yang ada. Yang terakhir, seperti biasa, semua yang sudah dijelaskan akan kita coba buat atau implementasikan dalam kasus yang akan nanti kita selesaikan. Selanjutnya, kalian juga akan diberi bahan untuk Anda kerjakan, Anda coba kerjakan. Oke ya. Baiklah, berikutnya saya akan membahas tentang pengertiannya pada slide berikutnya. Oke, apa itu depresiasi? Nah, depresiasi itu bisa dikatakan dengan penurunan nilai suatu aset atau properti karena waktu dan pemakaian. Jadi nanti saya kadang menyebutkannya aset, kadang ada properti. Saya menyatakan aset karena nanti yang bisa dilakukan depresiasi itu biasanya dalam bentuk aset atau properti. Ya. Penurunan nilai suatu aset atau properti karena waktu dan pemakaian. Oke. Yang berikutnya, sejumlah dana yang ditabung tiap tahun untuk replacement. Jadi maksudnya di sini adalah depresiasi orang selalu bilang dana yang disisihkan supaya kita bisa beli aset lagi. Jadi berapa yang dana kita sisihkan selama masa pakai aset tersebut, yang nanti totalnya tersebut akan bisa kita gunakan untuk membeli aset seperti jumlah yang sama. Oke ya. Kita lanjutkan. Faktor-faktor penyebab depresiasi. Apa-apa sajakah faktor penyebab depresiasi? Yang pertama adalah kerusakan fisik akibat pemakaian dari alat atau aset tersebut. Jadi kenapa kita melakukan depresiasi? Karena aset yang kita gunakan itu tidak selamanya baik. Nah, kalau kita menggunakan aset, lama-kelamaan kan aset tersebut akan rusak. Yang nanti perlu kita lakukan penggantian. Itulah kenapa kita diberi kesempatan untuk melakukan depresiasi terhadap aset kita tadi. Oke. Yang kedua, kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar. Jadi, intinya depresiasi ini kita akan mengganti aset kita. Nah, untuk mengganti aset kita perlu dana untuk membeli aset lagi dengan aset yang sama. Oke ya. Nah, oleh karena itu kenapa kita lakukan depresiasi ini? Disebabkan. Nah, ini yang kedua.
kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar. Artinya ini bisa saja tidak rusak. Kita punya aset tidak rusak. Tetapi kenapa harus didepresiasi? Karena bisa saja dia tidak rusak, hanya saja kebutuhan produksi yang kita butuhkan itu sudah berubah. Misalnya seperti ini. Kalau kita punya suatu aset atau mesin tersebut kapasitasnya misalnya 30 ton per jam. Nah, kita nanti ada rencana 5 tahun lagi kita akan ganti. Kita akan rubah kapasitas kita yang 30 ton itu menjadi misalnya 60 ton. Atau kita ganti dengan 50 ton. Yang penting berbeda. Yang dari 30 ton tadi ya. Nah, untuk hal tersebut, karena kita beranggapan produksi ini udah naik, sehingga di 5 tahun kemudian kita akan ganti. Jadi, apakah mesin atau aset kita ini sudah rusak? Bisa saja belum rusak, tetapi kita sudah punya rencana untuk menggantinya. Maka ini boleh juga diambil depresiasinya. Nah, berikutnya, penurunan kebutuhan produksi atau jasa. Nah, ini sama dengan seperti tadi, kalau sudah rusak fisiknya, berarti kebutuhan produksinya juga akan berkurang. Misalnya kalau tadi kamu masukkan 1 kilo, keluar 1 kilo. Nah, ini lama-lama masuk 1 kilo, yang keluar pun tak sampai lagi 1 kilo. Nah, berarti sudah mengalami penurunan. Ya. Yang berikutnya, properti atau aset tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan teknologi. Nah, misalnya seperti apa? Kenapa kita harus ganti aset kita tadi? Ya karena properti kita tadi itu kita anggap usang. Rusak, enggak rusak juga. Misal, kalau dulu orang gunakan mesin jahit itu pakai didayung pakai kaki. Sekarang, kenapa tidak pakai listrik saja? Nah, ini kan karena kemajuan teknologi. Yang dulu kan tidak ada yang menggunakan listrik. Ini sudah pakai listrik. Maka kita tidak gunakan lagi dia. Maka aset tersebut akan kita ganti. Ya. Berikutnya, penemuan fasilitas-fasilitas yang bisa menghasilkan produk yang lebih baik dengan ongkos yang lebih rendah dan tingkat keselamatan yang lebih memadai. Jadi kalau selama ini kamu punya aset atau mesin kita bilang misalnya, itu masih manual. Karena manual, maka butuh tenaga kerja, butuh nanti biaya tambahan, sehingga cost itu akan lebih tinggi. Nah, dengan ada sistem baru, maka dikatakan misalnya mesin ini sudah otomatis. Jadi dia udah ngeset sendiri. Dengan ngeset sendiri tadi, maka ongkos lebih rendah. Tidak usah jauh-jauh, misalnya begini saja. Mesin fotokopi, kalau dulu kan orangnya ngebalik-balik kertasnya satu-satu, sehingga dia hanya bisa satu operator menjaga satu mesin fotokopi. Jadi kalau mau di fotokopi banyak itu dia yang bolak-balik. Sekarang sudah ada penemuan baru. Seperti apa? Kita tinggal letakkan saja yang mau kita fotokopi tadi. Kita tekan saja, itu sudah otomatis. Nah, dia ngambil sendiri kertasnya itu dan tercetak sendiri. Nah, yang terbaru gimana lagi? Ada lagi yang sudah kalau mau rangkap berapa? Rangkap 2, 3, 4, 5. Mereka udah susun sendiri si mesin yang menyusunnya. Nah, otomatis apakah kita mau bertahan dengan mesin kita yang manual tadi? Sehingga kalau banyak pelanggan kita punya 3 mesin fotokopi sehingga kita butuhkan 3 operator. Nah, untuk melayani masing-masing mesin. Tapi dengan penemuan baru itu, bisa saja operatornya cukup satu aja, tinggal letakkan, jalankan yang satu lagi. Sehingga akan lebih menghemat dari ongkos tadi. Nah, itu yang kenapa kita perlu ada depresiasi, karena dana ini nanti untuk kita beli aset yang baru, pengganti dari aset kita. Nah, jadi itu dia yang dimaksud faktor penyebabnya ya, kenapa kita harus adakan depresiasi. Oke, kita lanjutkan. Sifat dari depresiasi. Untuk sifat dari depresiasi ini, yang pertama adalah depresiasi merupakan biaya tahunan yang mewakili investasi sebagai proyek sedang dibangun. Jadi,
Untuk depresiasi ini nanti dananya itu adalah dana tahunan karena kita akan mengambilnya secara tahunan. Ya. Kenapa dikatakan juga mewakili investasi? Karena itu kita simpan dananya. Untuk apa? Investasi kita beli aset lagi. Aset yang sama, ya. Yang kedua, setelah proyek berproduksi, depresiasi merupakan dana yang ditabung untuk mengembalikan investasi. Nah, jadi seperti tadi juga, kalau kita tadi sudah punya aset, begitu kita depresiasi, kita ambil, kita simpan-simpan untuk balikkan lagi aset yang sama tadi. Berikutnya, depresiasi merupakan sebagian biaya tahunan dalam perhitungan biaya eksploitasi. Nah, ini sebetulnya pengertiannya tidak jauh-jauh berbeda. Ya. Yang terakhir ditinjau dari segi pembayaran pajak, depresiasi adalah sejumlah penerimaan uang yang tidak dikenakan pajak. Jadi maksudnya itu begini, kita punya aset, kita bilang kita mau membeli aset itu lagi di akhir masa pakainya. Nah, untuk itu kita akan tabung duitnya tadi. Dari mana duitnya tabung? Ya dari keuntungan kita. Nah, keuntungan kita yang kita ambil berupa dana depresiasi itu tidak dikenakan pajak. Ya. Oleh karena itu orang akan berlomba-lomba atau berusaha agar dana depresiasi itu besar karena dia tidak dikenakan pajak. Itu kita simpan pada sistem keuangannya. Depresiasi itu dianggap sebagai dana yang keluar, padahal dana tersebut itu ada di kitanya. Kita simpan karena untuk beli aset lagi. Ya. Kita lanjutkan. Syarat-syarat dari suatu aset yang boleh didepresiasi. Jadi ingat, Anda jangan merasa bahwa wah ini aset saya yang ini saya depresiasi. Tidak semua aset itu boleh didepresiasi. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi kalau kamu bikin usaha, nggak semua juga aset kamu tuh boleh. Nah, kita lihat apa syaratnya. Yang pertama, harus digunakan untuk keperluan bisnis atau memperoleh penghasilan. Jadi kalau kamu punya aset, kalau aset itu tidak digunakan untuk keperluan bisnis atau memperoleh penghasilan, maka dia tidak boleh diambil dana depresiasinya. Kenapa begitu? Lah, untuk apa juga kamu ambil duit depresiasi? Memangnya kamu akan hitung-hitung keuntungan? Akan dikenakan pajak? Kan tidak. Nah, kalau kamu punya dana depresiasi kan untuk mengurangi pajak kamu. Ya. Yang kedua, umur ekonomisnya bisa dihitung. Jadi, yang mana aset yang mau kamu depresiasi harus kamu tahu. Jangan ini kira-kira mau kamu berapa lama untuk gunakan aset ini. Itulah saya pun belum tahu. Itu nggak bisa. Karena nanti ditentukan dulu di awalnya mau digunakan untuk berapa lama. Di sini ada istilahnya dengan umur ekonomisnya. Apa itu umur ekonomis? Umur pakainya di mana suatu aset itu nanti tidak akan kita memperoleh keuntungan dan kita tidak akan memperoleh kerugian. Nah, disitulah dikatakan umur ekonomisnya. Jadi kalau kamu masih untung, itu masih ekonomis. Tapi pada saat nanti dia sudah tidak untung lagi, kita gunakan aset itu dia sudah tidak memberi keuntungan, berarti dia sudah tidak ekonomis lagi. Jadi umur ekonomisnya sudah habis. Ya. Berikutnya, umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Kenapa demikian? Karena depresiasi itu kan dikeluarkan tahunan. Ya nggak mungkin kalau aset kamu itu cuma 1 tahun. Jadi begitu diambil dana depresiasi langsung ganti. Ya kan tidak bisa. Nah, gitu ya. Begitu asetnya ada, ini saya punya model saya depresiasi nih, berapa umurnya setahun. Nah, tahun depan dikeluarkan dana depresiasinya. Padahal tahun depan juga dia harus diberi lagi aset yang baru. Itu nggak bisa. Nggak ada, depresiasi itu dananya, pengeluarannya itu adalah tahunan. Selanjutnya, harus merupakan sesuatu yang digunakan
sesuatu yang menjadi usang, atau sesuatu yang nilainya menurun karena sebab-sebab alamiah. Jadi ingat ya, dari poin-poin ini, bahwa kita tidak bisa menggunakan depresiasi ini untuk hal yang bukan bisnis. Oke, ntar saya pointerkan dulu biar gampang saya nunjuknya ya. Oke. Nah, ini intinya di sini. Kenapa dikatakan keperluan bisnis? Jadi misalnya gini, kalau kamu ada usaha untuk membuat produk makanan misalnya, yang nanti kamu untuk antar pesanan, untuk memberi bahan baku macam-macam, kamu gunakan kendaraan. Nah, kendaraan itu boleh dilakukan depresiasi. Nah, oke ya. Tapi kalau kamu punya kendaraan pribadi yang tidak kamu gunakan untuk bisnis, nah, kamu bikin usaha tapi ada kendaraan pribadi, ada kendaraan untuk usaha. Nah, kendaraan pribadinya itu tidak boleh kamu depresiasi. Yang boleh itu yang digunakan untuk usaha. Oke ya. Saya pikir cukup jelas. Nah, kita lanjutkan. Nah, dasar perhitungan depresiasi. Apa dasarnya? Untuk dasar perhitungan itu sebenarnya ini dia. Yang pertama adalah dana investasi dari aset tersebut. Dana investasi itu apa? Dana investasi itu sama dengan harga awal. Ya, harga awal, atau kalau kita kemarin pakai hubungan uang, bunga, dan waktu, dana investasi atau dari aset tersebut atau harga awal itu adalah P. Ya, kita harus tahu ini atau P-nya, harga awal. Yang kedua adalah estimasi masa pakainya. Nah, dasar perhitungannya itu dia harus tahu estimasi masa pakai. Artinya berapa umur pakainya. Umur pakainya itu apa? N. Nah, kita kemarin sudah ya, hubungan uang, bunga, dan waktu itu item-item yang apa saja yang menjadi faktor-faktor perhitungan. Nah, di sini ada P, ada N. Nilai sisa yang ditetapkan. Nilai sisa itu apa? Harga akhir dari aset tersebut. Apa itu harga akhir dari asetnya? Yaitu harga yang kita hasil menjual aset tadi. Nah, yang di sini kalau kita dalam bentuk notasinya itu adalah F. Jadi kalau ini P, ini N, ini F. Nah, dari tiga ini saja sebenarnya kamu sudah bisa menentukan perhitungan depresiasi. Nah, nilai book value ini itu adalah untuk mengetahui bagaimana aliran kas nanti. Nilai bukunya seperti berapa? Nilai bukunya itu adalah nilai yang tertulis pada buku yang akan dilakukan depresiasi. Nilai dari aset tersebut pada nilai bukunya, itu yang mau didepresiasi untuk tahun berikutnya. Yang berikut adalah metode depresiasi yang digunakan. Jadi nanti kita akan cobakan dengan beberapa metode klasik yang ada. Nah, jadi walaupun nanti akan lebih dari beberapa metode tersebut. Nah, dari sini sebetulnya kita akan lihat apa yang menentukan besar kecilnya nilai depresiasi tersebut. Kan tadi saya di awal sudah katakan bahwa orang akan berusaha mencari agar nilai depresiasi itu besar karena akan mengurangi pajak. Nah, untuk mengetahui atau yang menentukan besar kecilnya nilai depresiasi itu ini dia. Harga awal, estimasi ini, nilai akhir, dan metodenya. Metode mana yang kita pakai. Jadi, berapa nilai P, berapa N-nya, berapa F-nya, apa metode depresiasi yang digunakan. 1, 2, 3, 4 ini itu yang menentukan besar kecilnya nilai depresiasi yang akan kita dapatkan. Ya. Ini yang perlu Nah,
Selanjutnya kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini elemen-elemen perhitungan depresiasi, yaitu yang pertama nih ada, kita bilang money, ada cost ini tadi ya. Pertama ada P, kedua N itu dia, ini dia 1, 2, 3 berapa sampai dengan N. Nah selanjutnya ada F, salvage value, itu adalah nilai akhir atau sama dengan F. Oke, ini dananya. Yang manakah yang didepresiasi? Yang ini dia, charge ini ya. Nah, bagaimana menentukannya? Narasinya seperti ini. Saya bikin gambar ini gini. Misalkan kalian punya aset yang harganya 10 juta. Misalnya. Nah, ditanya aset tersebut masa pakainya berapa lama? Kamu bilang, oh masa pakainya itu ada 4 tahun. Nah, gitu. Selama 4 tahun. Dia akan dipakai selama 4 tahun. Nanti setelah 4 tahun kamu akan tukar. Kalau gitu berapa harga akhirnya? Salvage value. Oh harga akhirnya misalnya kita bilang 2 juta. Ya. Nah kalau begitu berapakah nilai yang mau didepresiasi? Oke. Nilai yang mau didepresiasi adalah harga awal tadi kita kurangin dengan harga akhir. Oke ya. Bukan yang 10 juta itu yang mau didepresiasi duitnya. Jadi kita akan mengumpulkan duit lagi sebanyak berapa untuk membeli aset lagi, yang disebut itu dana depresiasi. Dana depresiasi kita nanti jadinya berapa yang mau kita cicil-cicil. Nah, adalah harga awal dikurangi harga akhir, itulah yang mau kita cicil tadi. Dalam hal ini tadi yang seperti saya narasikan, harga awal kita tadi 10 juta. Harga akhirnya berapa? 2 juta. Kalau gitu berapalah yang sisanya? Berarti 10 kurang 2 juta, 8 juta. Nah, 8 juta inilah yang mau kita kumpulkan setiap tahun selama masa pakai. Masa pakai tadi berapa? 4 tahun. Ya, 4 tahun. Jadi, kita harus kumpulkan duit kita itu selama sampai dengan 4 tahun tadi harus sejumlah 8 juta. Ya. Nanti di akhir masa pakai kita jual aset kita. Nah, nilai akhir itu adalah nilai jual tadi. Berapa? Nilai jualnya 2 juta. Jadi kita tadi punya 8 juta yang mau kita kutip-kutip selama ini. Tahun pertama misalnya berapa di sini. Nah, ini ya. Jadi sejumlah ini 8 jutanya. 8 juta itu mau dicicil selama misalnya 4 tahun. Jadi kalau saya bilang setiap tahun kita cicil dengan jumlah yang sama. Berapa? 2 juta, 2 juta. Artinya tahun pertama kita ambil 2 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 2 juta, tahun keempat 2 juta. Artinya total kita sudah terkumpul sampai dengan tahun keempat berapa duit kita? 8 juta. Ya. Dari 8 juta tadi kita bisa nggak beli aset? Aset kita sebetulnya berapa ya tadinya? 10 juta. Loh, berarti kurang dong. Iya, kurang berapa? Kurang 2 juta lagi kan? Nah, 2 juta itulah kita ambil dari harga akhir. Harga akhir itu pemasukan karena kita jual aset. Jadi kita jual aset kita 2 juta, maka total duit kita balik lagi lah 10 juta. Nah, 10 juta tuh itulah yang kita gunakan untuk beli aset yang sama. Itulah narasinya untuk depresiasi tadi, yang dimaksud depresiasi. Yang perlu kamu ingat juga, pada saat depresiasi itu, yang saya katakan tadi harga awal ini bukan harga beli saja. Nah, kalau kamu beli aset, kita bilang apa ya, misalnya menara air, nah gitu, atau mesin kita bilang boiler. Nah, kita membelinya itu bukan harga mesin itu saja. Kita hitung seluruh dana yang kita keluarkan untuk mendapatkan si aset ini tadi. Nah, kalau kita bilang tadi pengolahan air atau apa, kita hitung sampai dia diinstalasi.
berapa. Jadi kalau misalnya harga aset tadi, harga asetnya 10 juta, itu terima di tempat tidak? Nah gitu. Kalau ini harus diinstalasi lagi. Nah, kalau gitu saya harus panggil tukang lagi untuk menginstalasinya. Kalau iya, hitung berapa biaya tukang tadi. Kalau misalnya biaya tukangnya ada biaya tukang dan macam-macam ini tadi, beli bahan lagi untuk menginstalasinya, ada biaya tambahan untuk menginstalasinya, biaya tukang macam-macam. Itu kita butuh 5 juta, berarti harga awal kita tadi, harga mesin tambah seluruhnya ini tadi. Jadi 10 juta tambah 5 juta. Jadi 15 juta. Jadi harga awal itu jangan di 10 jutanya. 15 juta kamu letakkan. Ya. Nah, bagaimana dengan salvage value, harga akhir? Harga akhir itu adalah harga akhir suatu aset di akhir masa pakainya. Ya. Jadi prediksi harga akhir suatu aset di akhir masa pakainya itu adalah nilai akhir atau salvage value. Nah, kalau begitu yang seperti apalah bentuknya nilai akhir tadi? Nah, nilai akhir tadi kalau saya misalnya tadi punya mesin tadi ya, saya mau ganti nih. Saya bilang tadi masa pakainya 4 tahun. Padahal 4 tahun tadi masih bisa dipakai, cuman saya nggak mau. Saya mau ganti mesin yang baru nih. Nah, saya udah nentukan 4 tahun untuk mengganti mesin ini. Nah, mesin ini kan bisa saya jual. Saya jual ke siapa yang mau beli. Nah, pada saat saya jual tadi, yang dikatakan harga salvage value-nya bukan harga jual yang harga aset itu saja ya, sampai harga aset itu keluar dari kita. Misal, harga jual kalau orang beli, kamu mau beli berapa? Oh, ini harganya 2 juta. Pasti dia juga minta seperti kita. 2 juta saya terima di tempat tidak, kata dia bilang. Kalau dia bilang 2 juta itu Anda sendiri yang keluarkan, ya berarti harga akhir aset kita itu 2 juta. Tapi kalau dia bilang 2 juta saya terima di tempat ya, kata dia bilang, kita tinggal hitung lagi. Untuk membongkar aset kita ini berapa, mengirimkannya itu berapa. Nah, itu kita hitung. Nah, jadi tambahkanlah harga akhir aset tadi sama yang bongkar macam-macamnya. Nah, itulah. Jadi kalau harga aset tadi kita bilang harga sisanya berapa? Oh, harga sisanya ini ada 2 juta. Oke, kalau gitu bongkar aset kita ini sampai mengeluarkan dari pabrik ini, kita jual itu berapa? Habis kita bilang 1 juta. Maka harga akhir aset kita itu tidak 2 juta lagi, tetapi tinggal 1 juta. Karena apa? 2 juta tadi kita jual, sementara kita bongkar-bongkar semuanya dan sampai ngirim itu habis duit kita 1 juta. Maka sebetulnya harga akhir kita itu bukan 2 juta lagi, tapi 1 juta. Ingat ya, jangan kamu hitung bendanya saja. Oke. Ini ada useful value. Useful value ini adalah nilai manfaatnya atau sama dengan tadi umur ekonomis. Ya, umur ekonomis. Apa itu umur ekonomis? Tadi sudah saya jelaskan bahwa umur suatu aset di mana aset tersebut tidak untung tidak rugi lagi pada umur ekonomis tersebut. Ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini ada metode-metode depresiasi. Nah, saya berikan case nanti 5 metode depresiasi. Nah, yang 5 ini adalah metode klasik. Nah, jadi ada 5 metode klasik yang biasanya umum dikenal. Ada metode garis lurus, straight line atau SL, metode jumlah digit tahun atau sum of years digit atau SUYD. Yang ketiga itu metode keseimbangan menurun atau declining balance atau DB. Berikutnya metode dana sinking atau sinking fund atau SF. Dan yang terakhir metode unit produksi atau production unit atau P. Sebenarnya yang kelima ini unit produksi atau production unit ini orang lebih mengenalnya atau biasanya umum
ini lebih dikenal dengan deflation. Nah, jadi agak berbeda nanti yang kelimanya ini. Secara hitungan juga berbeda, case-nya juga berbeda. Nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya ya. Nah, yang perlu diketahui ini nanti, apakah cuma 5 ini saja metode depresiasi yang tersedia? Tidak. Metode depresiasi itu banyak. Nanti ada yang March dan macam-macam. Kalau nanti kamu ke perusahaan, di perusahaan pun mungkin saja berbeda lagi metodenya. Itu terserah saja. Mau pakai metode apapun, yang penting yang harus dicatat adalah total dana yang nanti diperoleh pada akhir masa pakainya itu, total dana depresiasinya itu, ditambah dengan harga jual itu harus sama dengan harga aset pada saat dibeli. Tidak boleh lebih dan sebaiknya jangan kurang. Oke ya. Itu sarannya. Jadi mau pakai metodenya seperti apa terserah aja sih. Nah gitu. Jadi jangan kaget juga nanti kalau kamu ada metode yang berbeda. Saya hanya coba buatkan ini atau tampilkan 5 yang agak unik-unik berbeda pada saat case-nya nanti. Nah, dari 5 ini nanti kita akan coba pada kasus yang akan saya gunakan, itu mana sih yang paling bagus dari 5 ini. Tapi pada case yang saya gunakan ya. Nah, dan pada tingkat bunga yang saya akan tentukan. Kalau saya tukar lagi tingkat bunganya belum tentu sama jawabannya. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Nah, sekarang kita bahas metode yang pertama, garis lurus atau straight line atau SL. Apa itu metode garis lurus? Biasanya metode depresiasi garis lurus didasarkan pada asumsi bahwa berkurangnya nilai suatu aset berlangsung secara linier atau proporsional terhadap waktu atau umur dari aset tersebut. Simpelnya tuh begini. Pada straight line, pembagian dana depresiasi itu dikeluarkan setiap tahun itu jumlahnya sama. Itu saja kuncinya. Untuk straight line, dana tahunannya atau depresiasi setiap tahun itu dilakukan atau diambil dengan jumlah yang sama, ya. Dan biasanya straight line ini paling sering digunakan, baik untuk analisa kelayakan atau beberapa perusahaan. Kenapa? Karena metode depresiasi straight line atau SL ini adalah metode yang paling simple. Gitu. Makanya lebih banyak orang menggunakan ini karena lebih simpel dan paling gampang malah. Ya. Bagaimana menghitung depresiasi tiap tahun? Kan tadi saya bilang depresiasi itu adalah dana yang diambil atau disisihkan setiap tahunnya untuk membeli aset lagi. Kalau gitu, berapakah dana yang setiap tahun yang harus saya ambil? Nah, kalau kita gunakan metode depresiasi straight line. Ini dia rumusnya. DT sama dengan P kurang F dibagi N. Nah, untuk notasi ini saya tidak tukar-tukar supaya kalian jangan bingung. Saya akan lanjutkan selanjutnya tetap dengan notasi yang sama dengan nilai uang, bunga, dan waktu. Jadi P itu harga awal atau principal, F itu harga akhir atau future-nya, N itu adalah umur ekonomisnya, ya. Walaupun nanti kalau kamu dilihat di beberapa buku, mereka ada yang bikin P kurang S per N atau per T. S-nya itu biasanya kalau teks Inggris itu mereka gunakan itu adalah salvage value. Ya, kita pakai P kurang F supaya kamu familiar aja bahwa P itu harga awal, F itu harga akhir, N masa pakai. Sudah? Nah, ini dia. Jadi apa itu? Ini dikatakan DT adalah depresiasi pada tahun ke T. Nah, pada straight line sebetulnya tidak ada DT-nya karena setiap tahun sama.
Jadi nggak perlu DT. Jadi DT1, DT2. Kalau N kamu 5 ya DT1, DT2, DT3, DT4, DT5 itu jumlahnya tetap sama. Itu dia ya. Harga awal aset tadi sudah saya terangkan, harga akhir sudah. Selanjutnya jumlah depresiasi sampai dengan tahun ke-T itu seperti apa? Iya. Berapa T-nya, tahun ke berapa depresiasinya? Ya, tinggal kalikan saja. Nah, ini nilai buku. Nilai buku itu adalah yang tertampil di pembukuan kita. Nah, ini yang kedua. Jumlah digit tahun atau SOID ya, sum of years digit. Nah, SOYD adalah salah satu metode yang dirancang untuk membebankan depresiasi lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi berbeda dengan tadi, kalau straight line setiap tahun jumlahnya sama. Tapi SOYD tidak, di awalnya besar nanti selanjutnya kecil. Nanti pada terakhir di video saya yang berikutnya nanti itu berkaitan dengan analisa dan penggantian metode ini, kita akan review yang sudah dari perhitungan kita sehingga kita tahu apa yang dimaksud dengan ini tadi. Oke ya. Depresiasi tahun ke-T, saya udah kasih rumusnya, tinggal maksudnya. Nah, hanya saja ini sudah ada, P sudah ada, F sudah ada, N kan kita tahu berapa masa pakai, T-nya itu tahun ke berapa. Nah, SOYD ini gimana? SOYD itu kita hitung. Dia SOYD adalah N tambah 1 bagi 2. Nah, untuk jumlah depresiasi sampai tahun ke-T sama seperti tadi, tinggal masukkan saja angkanya. Ya, tinggal masukkan saja angka-angkanya ke dalam rumus yang sudah diberikan. Nah, nilai bukunya juga ada. Jadi, sebetulnya kalau masukkan nilai ini kan gampang. Hanya yang perlu diketahui adalah prinsip pemakaian dari metode yang ada dan untuk apa depresiasi itu. Nah, yang ketiga, keseimbangan menurun, declining balance atau DB. Nah, metode ini biasa dipakai bila umur aset lebih dari 3 tahun. Nah ya, depresiasi tahun ke-T itu adalah 2 per N kali P, 1 tambah 2 per N pangkat T kurang 1. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya pada declining balance ini beda-beda. Ini saya pakai 2 per N. Nanti ada yang 1 per N. Ada yang 0,5 per N. Bedanya apa? Ini yang dikatakan rate interest. Kayak rate-nya ini. Rate-nya pada declining balance ini saya pakai yang 2 per N. 2 per N itu biasa orang gunakan. Dan ini disebut dengan double declining balance. Oke ya, yang ini. Nah, kalau tadi sebelumnya kita ada straight line itu P kurang F bagi N, itu kan sama dengan 1/n dikali P kurang F. Jadi rate-nya itu adalah 1/n. Gitu ya. Kalau yang di sini adalah rate-nya adalah 2 per N. Jadi ini saya pakai. Jadi saya nggak beberapa saya tunjukkan, satu aja biar lebih tidak membingungkan. Ya. Nah, jumlah depresiasi sampai tahun ke-T, nah ini. Karena saya pakai double declining balance dengan rate 2 per N, maka ini 2 per N. Nanti kalau ada yang menggunakan rate 1 per N, ya, ini 1 per N, maka di sini juga 1 per N. Di sini harus 1 per N. Gitu. Nah, tapi kok yang 2 per N ini namanya DDB, double declining balance. Oke, nilai bukunya sama seperti tadi. Yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Untuk yang keempat adalah dana sinking atau sinking fund atau SF. Besarnya dana depresiasi tiap tahun diperoleh dari penjumlahan suatu jumlah yang uniform dari bunga yang harus dibayarkan atau pada tingkat bunga tertentu. Jadi di sini pada perhitungan depresiasi kita akan menggunakan interest atau bunga. Ya, jadi bentuk depresiasi gimana gini. Jadi DT sama dengan P kurang F ini sudah diketahui otomatis. Makanya saya selalu katakan bagaimana cara supaya bisa dihitung.
Kalau kita tahu nilai P-nya, tahu nilai F, tahu N-nya, selesai. Bisa kita ngitung depresiasinya. Nah, yang saya maksud tadi kita akan gunakan sinking atau interestnya, ini dia, kita akan ada bunga. Kita tentukan pada bunga berapa. Kalau yang tadi kan sebelumnya enggak. Jadi khusus untuk ini kita akan ada tambahan lagi, ditentukan berapa nilai bunganya. Kalau yang lainnya tidak. Jadi kalau tadi sebelumnya adalah yang diketahui cukup P, diketahui F, diketahui N, udah cukup. Tapi kalau di sini tidak, harus ada P, ada F, ada N, dan ada I-nya. Ya. Nah, untuk jumlah depresiasi sampai tahun ke T, ini rumusnya tinggal masukkan ya. Jadi di sini A per F, yang A per F ini lihat dari faktor bunga ya. Lihat dari faktor bunga yang kamu sudah lihat-lihat selama ini. Tapi dengan faktor A per F. Jadi nilai ini mau dianualkan. Ini kan A-nya anual. Karena depresiasi itu anual. Ya. Ini beda. Ini N masa pakainya, T itu tahun keberapa. Sudah. Nilai buku. Nah, nilai buku sama aja sih. Cuman ini pakai bunga juga. Nah, jadi ingat ya, yang ini kita harus sediakan bunganya berapa. Yang terakhir, unit produksi atau production unit atau UP. Nah, digunakan apabila penyusutan suatu aset lebih ditentukan oleh intensitas pemakainya dibandingkan dengan lamanya alat tersebut dimiliki. Nah, gini, saya buka aja semua, ya. Nah, di sini yang perlu dijelaskan adalah kita akan tahu produksinya berapa, jumlah produksinya. Yang ini saya katakan tadi, ini kasus khusus atau yang dikatakan depletion. Untuk unit produksi ini biasanya bukan digunakan oleh jenis industri manufaktur, tetapi ini digunakan untuk yang penggunaan seperti tipe-tipe jenis pertambangan. Karena apa? Untuk menghitungnya, umur ekonomisnya pun didasarkan pada berapa lama sumber daya yang mau kita olah itu akan kita habiskan. Jadi bukan berdasarkan aset kita rusak, tidak. Tetapi berapa yang jumlah yang akan kita eksplorasi tadi. Misal gini, kalau kamu punya tambang batu bara, nah, saya mau jadi pengusaha tambang batu bara, kamu kan sediakan semuanya, lorinya, macam-macam. Nah, kamu menghitung aset kamu itu bukan berdasarkan kapan itu rusak, sama dengan pertambangan. Kalau ada pompa angguknya itu kan gak rusak-rusak. Tetapi, bagaimanakah menentukan masa pakai? Masa pakainya tergantung. Itu minyak mau kita habiskan berapa tahun? Kalau kita mau habiskan dia misalnya 20 tahun, pompa anggur itu kan nggak rusak-rusak juga sampai 20 tahun. Maka kita jadikan N-nya itu ya 20 tahun. Bukan berdasarkan itu. Jadi kita berdasarkan habisnya. Jadi kalau kita punya pertambangan itu kan nanti habis. Misalnya kita pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara itu kan akan habis nanti batu baranya. Nah, kita punya stok batu baranya berapa? Ya tergantung kita nanti. Misalnya, ada sekian kubik yard. Nah, terus kita mau menghabiskannya berapa lama? Ya, kalau yang mau menghabiskannya 10 tahun beda lagi, yang 5 tahun beda lagi, dan seterusnya. Ya, itu dia menentukan. Jadi nanti di sini jangan lupa berapa produksi produksi tahun ke-1 berapa, produksi tahun kedua berapa, yang akan diproduksi selama berapa tahun. Ini ya. Yang bawahnya ini adalah jumlah produksinya. Jadi jumlah produksi yang tersedia itu berapa, yang akan dihabiskan selama berapa. Oke. Nah, di sini untuk memudahkan atau lebih gampang untuk dipahami tentang metode-metode depresiasi yang ada tadi, kita buat seperti biasa dalam bentuk case atau kasus supaya lebih tahu untuk bagaimana penggunaannya. Ya. Oke, sorry saya ambil dulu, saya ringkas di sini ya. Saya buat ringkasannya. Metode depresiasi yang tersedia itu ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama straight line, ini ada rumusnya.
Yang kedua SOYD, saya sudah kasih rumusnya tadi. Jadi yang penting di kalian itu adalah bagaimana rumus yang ini saja. Nah, ini rumus ini ya. Nah, yang lainnya tadi nilai buku nanti kita akan cobakan langsung pada saat penggunaan. Oke. Nah, selanjutnya yang ini tadi semua ini kita akan cobakan dalam kasus. Nah, ini dia. Ini kasus kita yang pertama. Soalnya adalah sebuah mesin bla bla bla. Saya tinggal kutip begini saja. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat depresiasi saya hanya perlu tahu harga awal, harga akhir, dan masa pakai. Nah, dalam hal ini berapa harga awalnya? 900. Terus N-nya berapa? 5 tahun. Harga akhirnya berapa? Diperkirakan mesin tersebut akan laku $70. Ingat ya, saya sudah punya 3 item tadi. Item pertama 900, item kedua adalah 5 tahun, ketiga adalah item F-nya $70. Pertanyaannya, berapakah besar depresiasi tiap tahun? Yang kedua, buat jadwal depresiasi dan nilai buku selama masa pakainya. Yang ketiga, jumlah dana depresiasi yang tersimpan. Nah, nanti yang ini mau kita bandingkan dari beberapa metode yang ada. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus yang seperti apa? Yang nilai atau jumlah dana depresiasinya itu yang paling besar. Itu yang paling bagus. Oke ya. Jadi nanti kalau kita punya 5 metode ini, itu masing-masing tidak sama nilai jumlahnya ini tadi. Sudah? Yang terakhir, plot nilai buku terhadap umur dari aset tersebut. Jadi kita buatkan dalam bentuk gambar. Tujuannya apa? Supaya bisa kita analisa tentang beberapa metode yang sudah kita gunakan. Jadi menganalisa berdasarkan gambar atau deskriptifnya. Ya, ini yang perlu kita cobakan. Jadi karena apa? Kita sudah semester 5 ya, semester 5 ini kalian itu sudah harus belajar analisa. Jadi kalau jadi sarjana bukan ngitung, sudah beranalisa. Nah, pertanyaannya adalah selesaikan dengan metode yang 4 pertanyaan ya, 1, 2, 3, 4 ini dikerjakan dengan yang pertama, pakai strike line, yang kedua SOYD, ketiga DB. DB ini nanti pakai yang double declining balance tadi ya. Keempat, sinking fund. Jika interest rate kita itu 6%. Jadi ingat, I-nya itu kalau 6% tadi gimana? Jadi kalau ini berbeda-beda lagi nanti hasilnya. Oke ya. Yang kelima, dengan kasus yang sama ini pun, tapi kalau jumlah produksi kita itu, total produksi yang tersedia ya, itu adalah 40.000 kubik yard. Nah, di mana ini akan kita habiskan, 40.000 kubik yard ini akan kita habiskan dalam waktu 5 tahun. Oke ya. Dan 5 tahun tadi kita nggak sama. Nggak kita gunakannya itu sama setiap tahun itu kita eksplorasinya berapa. Tetapi tahun pertama kita ambil 4.000 kubik yard, tahun kedua 8.000, tahun ketiga 16.000, tahun keempat 8.000, tahun kelima 4.000. Jadi beda-beda. Sehingga total ini kalau kita totalkan 4.000, 8.000, 16.000 ini semua adalah 40.000 kubik yard. Jadi 1 sampai 5 ini kalau dijumlahkan sama dengan 40. Ya. Nah, saya akan menyelesaikan kasus ini dengan metode strike line. Ingat ya. Nah, untuk yang metode dari 4 ini akan saya selesaikan tapi dengan metode strike line saja. Untuk yang kedua, 3, 4 dan 5, SOYD, DDB, sinking fund, unit produksi ini ada 4 ya, berarti ya 4 lagi. Itu adalah tugas Anda untuk menyelesaikannya. Saya hanya membuat satu saja. Yang lainnya silakan Anda coba. Anda kan calon sarjana. Sehingga bagaimana kalau ini menganalisa, yang caranya juga akan berbeda. Jadi
berbeda dengan straight line. Bagaimana cara Anda bisa melakukannya? Itu yang mau kita lihat, karena tidak bisa lagi Anda diajari satu-satu semuanya yang saya selesaikan ya. Silakan Anda coba. Nah, jadi yang 2, 3, 4, 5 ini yang menjadi nanti tugas Anda. Saya selesaikan yang pertama ya. Nah, ini tadi saya udah kasih, tinggal nanti masuk-masuk ke rumus saja. Kita coba yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini adalah penyelesaian dengan metode SL. Nah, kita tinggal lihat saja metode SL tadi straight line itu rumusnya seperti apa. Nah, yang pertama, yang A-nya. Besar pertanyaan tadi kan ada 4. Nah, pertanyaan pertamanya apa? Hitunglah besarnya depresiasi tiap tahun. Karena strike line tadi setiap tahun jumlahnya sama, ya sudah, tinggal ini. Jadi sebetulnya tidak ada DT. DT itu kan harusnya D1, D2. Ini DT-nya itu adalah D1 sampai D5. Kita kan ada 5 tahun kan? Itu akan sama jumlahnya. Nah, ingat tadi diketahuinya apa? Diketahuinya P-nya ini 900. F-nya tadi 70. N-nya 5 tahun. Ya sudah, strike line itu tinggal 900 kurang 70 bagi 5 dapat $166. Jadi gampang, itu sebabnya orang lebih suka menggunakan strike line karena lebih simple. Ya. Jadi depresiasi kita tahun pertama 166, kedua 166, 3 sampai 5 masing-masing 166. Oke. Supaya gampangnya kita masuk ke pertanyaan penyelesaian yang kedua. Nah, jadwal depresiasi dan nilai buku selama masa pakainya. Ini supaya lebih jelas ya, saya buatkan jadwalnya. Nah, ini dia, saya buat dalam bentuk tabel. Saya punya umur pakainya 5 tahun. Jadi, tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saya buat langsung ya, seperti ini. Nilai depresiasinya. Depresiasi ini dari nilai ini. Nah, kan saya bilang tadi, untuk depresiasi ini setiap tahun itu jumlahnya sama karena dia straight line. Nah, karena setiap tahun jumlahnya sama, maka setiap tahun adalah 166. Nah, di sini saya tinggal isi saja. 166, 166, 166 sampai 5 tahun. Yang nanti kalau ini saya jumlahkan, jumlahnya adalah $830. Jadi dana yang kita kutip dari tahun 1 sampai tahun ke-5 ini, kalau saya jumlahkan, total duit yang sudah saya dapatkan itu adalah 830. Nah, selanjutnya kita buat cara menyatakan book value tadi. Nah, bagaimana tertampil? Karena ini nanti berkaitan dengan pajak. Orang pajak juga nggak mau dibohong-bohongin. Nah, kita buat tahun pertama kita beli aset tadi berapa? 900 kan? Nah, 900 kita bikin dari tahun 0. Oke ya. Nggak mungkin didepresiasi karena kan kita belum jalankan, baru dijalankan di tahun 0 asetnya tadi. Nah, kita letakkan 900. Pada tahun pertama, kita sudah bisa ngambil dana depresiasi. Besarnya berapa? 166. Kalau gitu, di book value kita, di nilai buku kita itu atau nilai yang tertampil di buku itu berapa? Tadi di tahun 0 nilainya 900. Di tahun pertama berapa? Ya 900 dikurangi 166. Dapat berapa? 734. Nah, nanti di akhir tahun kedua dapat lagi 166. Kita ambil lagi dana 166. Kita kurang lagi 734 dikurangi 166. Dapat 568. Dan seterusnya. Kita kurangin gitu. Jadi 568 kurang 3 yang ke tahun ketiga dapat lagi. Jadi yang didepresiasi itulah ini untuk tahun berikutnya. Nah, begitu. Jadi nilai buku kita di akhir tahun kelima itu adalah 70 karena 236 kurang 166 70. Oke ya. Saya narasikan. Saya baca. Artinya pada tahun pertama tadi kita nilai kita 900. Kita mau cari duit 900 ini karena harga aset 900. Saya nanti harus kumpulkan duit sebanyak 900 supaya saya bisa beli lagi aset. Karena aset saya 900, saya supaya belikan aset itu karena aset ini mau saya jual, jadi saya beli lagi aset baru
Yang saya asumsikan 900. Jadi kamu nggak bisa bilang, Bu, kalau andaikan asetnya tuh nggak bisa lagi harganya 900, gimana Bu? Itu nggak boleh dibahas. Karena apa? Memang ketentuannya kalau 900 harus diambil 900, nggak boleh. Wow, kalau nanti lebih mahal enggak. Secara ketentuan pengambilan dana untuk depresiasi seperti itu. Jadi 900 itu harga awalnya. Nah, artinya pada saat tahun pertama saya ambil 166. Artinya saya udah nyicil ya. Duit 166 ini saya tabung. Oke, saya tabung 166. Artinya saya udah pegang duit 166. Kalau gitu, berapa lagi kekurangan duit kita untuk beli aset? 900 kurang 166, 734. Jadi ada 734 lagi yang harus saya cari supaya duit ke saya 900, kan gitu ya. Demikian gitu. Nah, masalahnya di tahun kelima, berapa lagi dana yang saya butuhkan? 70 lagi. Nah, gitu, 70 lagi yang dana yang harus saya perlukan. Nah, ini ya tetapi masa pakainya kan sudah habis, nggak boleh lagi kita ambil depresiasi. Nah, saya hitung depresiasi saya sampai dengan tahun kelima itu kan totalnya sudah 830. Nah, di sini kekurangan dana kita di sini kan 70 lagi. 70 ini dari mana? Nah, harga akhir aset kita kan 70. Ya kita jual aset kita. Laku berapa? 70. Lah, yang 70 ini yang kita bilang kekurangan, ya kita ambil dari jual aset yang 70. Tertutupi kan? Nah, jadi ini kan habis. Sehingga 830 total ini ditambahkan dengan jual aset 70 jadinya berapa? 900. Ya. Ini yang saya nanti akan tergambar bahwa total depresiasi yang di sini jika kita jumlahkan dengan book value pada akhir masa pakai itu kalau dijumlahkan akan sama dengan harga awal aset. Ngerti ya? Nah, atau begini, book value pada akhir masa pakai itu akan sama dengan nilai akhir aset. Sehingga nanti kalau ini ditambahkan dengan total ini akan sama dengan harga aset. Gitu dia. Jadi pakai metode yang mana aja nanti akan seperti itu. Tapi boleh bisa nggak Bu kalau ini tidak sama? Misalnya ini 70 Bu, sehingga 70 tambah 830 kan sama. Nah, ini kan sama dengan harga aset. Boleh tidak? Bisa tidak ini tidak sama dengan harga akhir aset? Bisa, tapi nanti kita bahas pada pembahasan kita untuk materi kajian berikutnya di video kita yang berikutnya. Nah, di situ kita analisa. Seandainya ini tidak terjadi seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, nanti di situ akan kita bahas ya. Kita bahas dasar menghitungnya dulu. Nah, di sini kita akan nanti saya katakan apakah kita punya 5 metode itu. Kelima-limanya tadi akan memberikan sama hasilnya. Secara hitungan ini sama, tetapi secara ini tidak sama. Nah, oke ya. Yang ini PW itu adalah present worth atau harga atau keuntungan atau dana yang terkumpul di awal. Ingat aja, kalau sudah ada kata-kata present itu berarti awal. Kalau present worth artinya pemasukan total pada awal. Kalau saya katakan di sini FW, nah gitu, berarti future worth. Artinya harganya nanti dihitung untuk akhir. Nah, gitu ya. Kalau AW, annual worth, artinya dananya kita buat dalam bentuk rata-rata. Seperti itu. Jadi, kembali dikaitkan dengan hubungan uang, bunga, dan waktu. Selanjutnya, ini fungsinya untuk analisa ya. Jadi, di sini saya pakai PW, jadi saya bikin P per F. Kenapa? Karena seluruh nilai depresiasi ini akan saya kumpulkan, maka saya tumpukkanlah ini semua di tahun 0 ini. Saya kumpulkan. Saya mau analisa, jadi untung nggak saya kalau saya ngitungnya sekarang. Jadi seluruh nilai ini saya konversi ke tahun 0, yang 4 ke tahun 0, yang ketiga tahun 0, semua. Nah, sama seperti yang pelajaran hubungan uang, bunga, dan waktu. Nah, saya buat dalam bentuk tabel supaya lebih gampang.
Jadi P per F saya pakai bunga yang 12%, saya ganti lagi. Nah, oke ya, yang 12%. Jadi beruntunglah siapa yang kebenaran dengan NIM yang nanti 12. Ini adalah nilai dari tabel bunga. Untuk PF 12%, 1 tahun, ini dia 2 tahun ini, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sudah? PW-nya dari mana? PW-nya adalah nilai depresiasi, ini ya kolom depresiasi, dikali dengan kolom faktor bunga. Jadi 166 dikali 0,8696 144,35. Jadi kalikan. Ini dia. Saya jumlahkan dapatnya 556,47 dolar. Jadi nilai total depresiasi saya kalau saya akan hitung untuk saat ini dalam bentuk present worth adalah 556,47 dolar. Oke, ini dia. Tadi pertanyaan nomor C-nya ya. C-nya sudah saya jawab. Jumlah dana depresiasi adalah 556,47. Yang ini tadi jadwal depresiasi, ini dia. Saya jadwalkan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nilai bukunya mana? Yang ini dia tadi. Ingat nilai buku tinggal gini aja. Ini kurang bawahnya dapat hasil ini kurang bawahnya dapat hasil ini, dan seterusnya. Oke. Pertanyaan yang keempatnya adalah plot nilai buku terhadap umur dari alat tersebut atau asetnya. Ya tinggal saya inikan saja. Nah, jadi di sini saya gunakan Excel saja. Nggak usah repot-repot. Dengan Excel saya tinggal ini nilai bukunya, ini tahunnya. Jadi yang saya sorot apa? Ini book value dan tahunnya. Tahunnya ini book value-nya. Dari mana? Kita lihat gini caranya. Tahun pertama, tahun 0, ini dia ya, tahun 0 kan 900, ini dia. 900 sama dengan tahun atau harga aset. Tahun pertama, ini dia tahun pertama 734. Tahun kedua 568. Tahun ketiga 402, 4236, kelima 70. Seperti inilah metode aliran kas kita tadi. Jadi nilainya kayak ini. Bentuknya gimana? Straight line, garis lurus begini, menurunnya secara tetap. Oke ya. Ini dia cara membacanya. Jadi bentuk untuk yang straight line seperti ini. Untuk yang metode lainnya tidak seperti ini. Ya tergantung dari nilai tahunnya dan nilai bukunya. Ya, itu yang nanti disorot. Jadi kalau nanti tugas kalian, bagi yang mau bikin manual silahkan titik-titikkan saja. Bagi yang mau bikin dalam bentuk Excel, ya silakan saja. Bu, saya ketik saja ya Bu, ya boleh, silakan. Nah, yang penting bagi saya adalah kalian mengerti maksud dari perhitungan ini dan bagaimana maksud nilai ini tadi. Nah, jadi nanti waktu orang pajaknya mau ngambil pajak kamu, keuntungan kamu berapa? Di sini kan 900 kamu punya. Kamu di tahun pertama kamu punya usaha, untung kamu itu misalnya kita bilang di sini kalau ini kita bilanglah 10.000. Nah, gitu ya. Nah, 10.000 dolar. Nah, kalau mau dipajak, kamu dikenakan pajak. Berapa persen pajak saya? 20%. Ya, 20% dari 10.000 kan? Nah, gitu. Tetapi karena kamu punya depresiasi ini, padahal ini kan untuk kamu duitnya. Tetapi secara cash flow atau pembukuan ini dianggap dana keluar. Maka sebelum dipajak kamu bilang, oh tunggu, saya harus ngambil dana depresiasi dulu. Jadi keuntungan kotor kamu tadi yang 10.000 itu kamu kurangkan dulu dengan 734. Nah, sisanya itulah yang silakan Anda pajak yang ini. Jangan 10.000-nya karena saya belum ambil dana depresiasi. Padahal depresiasi itu untuk kamu duitnya. Tapi secara pembukuan itu dianggap keluar. Jadi orang suka ini dibesarkan. Gitu ya. Artinya
ini akan tetap, tetapi cara menghitungnya itu supaya ini menjadi besar bagaimana. Nah, nanti kita analisa pada video kita yang berikutnya, gitu ya. Ini video ini dulu supaya kalian tahu dulu bagaimana menghitung, nanti bagaimana kalau ini tidak normal kejadiannya, bagaimana menganalisanya, sehingga kita tahu metode mana yang paling bagus. Oke, itu saja yang untuk strike line-nya. Selanjutnya adalah tugas. Nah, untuk tugas, dari tugas 1 tadi, dengan menggunakan tingkat bunga sesuai dengan 2 digit, seperti yang tugas-tugas sebelumnya ya. Dari tugas-tugas sebelumnya itu berarti bunga kalian tetap. Cuman kalau yang ini saya letakkan 6%, ini beda ya. Yang lainnya itu untuk nanti yang tadi kita hitung tadi, untuk PW. PW itu untuk menghitung PW, kamu gunakan bunga dari yang kamu punya berdasarkan NIM. Kamu hitung SUED, kamu hitung DDB-nya, sinking fund dengan interestnya 6%. Yang keempat, hitung production unitnya tadi, kalau jumlah total produksinya 40.000. Nah, di mana tahun pertama 4.000, tahun kedua 8.000, 3. Nah, ini dia ya. Tinggal masukkan saja. Nanti dihitung masing-masing dan buat gambarnya. Jadi tinggal ikut saja. Punya saya tadi yang strike line, kamu ganti. Bagaimana untuk SUYD? Jadi kok SUYD jangan ikutan seperti saya, D-nya cuma 1 kali hitung aja, karena pada SUYD kan DT-nya beda-beda. D tahun pertama kan berbeda dengan D ke tahun kedua. Jadi DT-nya itu D tahun pertama berapa nilainya, DT tahun kedua berapa. Jadi hitung dulu DT-nya. Nah, sampai 5 tahun tadi. Setelah itu tinggal masukkan ke dalam tabel untuk penjadwalannya. Sehingga dari situ kalian bisa buat nilai bukunya seperti apa. Nah, nanti gunakan faktor bunga yang kalian miliki berdasarkan NIM kalian tadi, baru hitunglah nilai PW. Jumlahkan. Jadi masing-masingnya ya. Untuk yang strike line, ya kalian harus buat juga. Maksudnya buat, itu kan contohnya di saya, karena nanti kalian kan bunganya nanti kan tidak sama. Jadi strike line silakan Anda ulangin lagi hitungannya, tapi tukar dengan bunga yang kalian miliki, interestnya. Sehingga nanti dari kelimanya ini bisa dibandingkan. Kalau nanti yang untuk strike line-nya pakai punya saya, sementara yang 4 metode lagi itu pakai NIM-nya kalian, sementara itu bunganya bunga 12, kan nggak bisa dibandingkan. Jadi bandingkannya itu dengan bunga yang sama. Jadi untuk metode 1, 2, 3, 4 itu pakai bunga yang sama. Oke ya. Itu yang harus kalian buat. Nanti hasilnya kalian gambarkan masing-masing. Oke ya, kalian gambarkan masing-masing strike line itu seperti apa, ini seperti apa. Nah, seperti itu. Silakan Anda buat. Hasil itu nanti Anda pegang, karena pada pembahasan berikutnya lagi nanti, di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana kita menganalisa untuk mengambil keputusan metode mana itu yang terbaik dari sisi kita lihat secara deskriptif, secara gambar. Nah, yang kedua, bagaimana memutuskan yang terbaiknya dari analisa ekonomi teknik atau AET-nya bagaimana. Ya. Nah, itu yang sekalian nanti di video berikutnya juga kita akan membahas tadi. Seandainya ini nggak sama ini, nilai pada akhir masa pakai, book value pada akhir masa pakai tidak sama dengan nilai akhir aset. Gimana? Nanti kita atasin pada video berikutnya. Kalau tidak, nanti kalian akan sangat kehabisan durasi kita di video ini. Dan kalian akan tidak lebih fokus. Jadi fokus dulu satu. Fokus dulu kalian bisa menghitungnya. Kalau sudah selesai bisa menghitungnya, baru kita analisa. Nah, nanti dari analisa itu kita coba mengatasinya. Nah, dari keputusan analisan itu
kita akan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada tadi dari keputusan analisa kita. Oke ya, jadi target untuk pembelajaran ini bahwa mahasiswa mampu menganalisis itu tercapai. Oke. Nah, untuk itu terima kasih bagi yang sudah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang berusaha untuk ingin tahu berkaitan dengan ekonomi teknik, khususnya untuk menggunakan depresiasi. Bagaimana penggunaannya? Oke. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai analisa terhadap apa yang sudah kita sampaikan pada video ini, kita akan bahas pada video berikutnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe supaya pada saat saya munculkan video berikutnya Anda sudah tahu, sudah di notifikasi atau diberitahukan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa saya ingatkan lagi, kerjakan yang menjadi tugas, karena dengan tugas tersebut kalian akan lebih bisa memahami. Jika ada yang perlu dikomen, silakan Anda komen pada YouTube ini. Kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi langsung ke saya, silakan Anda lakukan pada saat jam kuliah kita. Nah, di situ kita akan bahas di grup kita. Ya. Semoga ini bermanfaat dan ini dapat mempermudah Anda dalam menyelesaikan kasus berkaitan dengan depresiasi. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.